Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko Perekonomian, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Luar Negeri, dan Bapak Menkominfo. Dari penjelasan tadi tergambar bahwa acara ini akan berlangsung setahun penuh dari bulan Desember tahun ini sampai akhir tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan itu akan mencakup 150 kali working group sama engagement group dan atau side events yang puncaknya nanti adalah KTT G20 di Bali sementara ini, nanti akan dipastikan kemudian. Nah, di sini akan ada kegiatan terus selama setahun dan melibatkan berbagai negara. Saya ditunjuk untuk memimpin atau mengetuai bidang dukungan penyelenggaraan acara, semacam OC lah, OC yang umum. Nah, saudara, selama ini jika menyelenggarakan event-event internasional, Indonesia dikenal selalu sukses, meriah, ramah, dan mengesankan. Nah, penyelenggaraan presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Artinya harus menjaga reputasi yang sudah kita bangun sejak lama sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event-event internasional, bukan hanya penampilan fisiknya, tetapi juga substansinya. Untuk itu, TNI dan Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi G20 tahun 2020 serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat Indonesia juga ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan penyelenggaraan G20 tahun 2022, sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman. Persiapan-persiapan yang telah dan sedang serta akan terus dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Persiapan logistik dan infrastruktur, yaitu penyiapan standar layanan acara, protokol, konsuler, akomodasi, logistik, transportasi, venue, bagi rangkaian acara presidensi termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri, tingkat deputi, Sherpa, working group, dan engagement group. Itu sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, persiapan komunikasi dan media, yaitu penyiapan komunikasi dengan media, pemilihan tema besar untuk presidensi Indonesia, dan menyiapkan sistem aplikasi untuk track and trace dalam upaya untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Selain itu juga kami telah menyiapkan serangkaian strategi dan kegiatan komunikasi agar publik memahami makna, peran, dan manfaat yang diperoleh Indonesia selama presidensi dan KTT G20, serta meraih simpati dan dukungan internasional. Selanjutnya, persiapan set events, yaitu langkah-langkah untuk mengkoordinasikan event di luar acara pokok, mengambil manfaat dari penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia dan mensinergikannya dengan potensi industri dan perdagangan
yang dimiliki oleh Indonesia. Pemenuhan standar layanan acara atau SLA, yaitu tersedianya fasilitas kesehatan tipe A, tersedianya penerbangan dari negara anggota G20 per hari atau setiap hari, terdapat penerbangan kelas bisnis, fasilitas VIP bandara, layanan kendaraan VIP, fasilitas hotel bintang 5 bersertifikat CHSI, dan tersedianya jaringan internet dan dukungan IT. Panitia Nasional juga menyiapkan venue, tempat pertemuan yang terdiri dari ruang sidang dengan luas minimal 900 meter persegi, beserta ruang pendukung seperti dining room, sekretariat, ruang eksibisi, information center, dan lain-lain. Panitia Nasional akan menggelar sejumlah agenda side events berupa pameran, gelar budaya, promosi produk dalam negeri dan sejenisnya selama rangkaian presidensi dan KTT G20 di beberapa lokasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Asesmen kondisi COVID-19 di lokasi penyelenggaraan acara akan terjaga dengan acuan 2 bulan sebelum acara dari aspek level assessment situasi pandemi. Capaian vaksinasi di atas 80%. Proyeksi herd immunity di mana reproduksinya lebih kecil dari 1. Kasus aktif di bawah 50 kasus per 100.000 penduduk. Serta ketersediaan rumah sakit tipe A. Terdapat alat isotermal molekuler atau PCR, ruang isolasi minimal 10% dari jumlah delegasi, kemudian ada juga ruang perawatan minimal 10% dari jumlah delegasi, dan fasilitas ventilator minimal 2% dari jumlah delegasi. Persiapan keamanan yaitu menyiapkan prosedur keamanan kegiatan dan delegasi G20 dari seluruh rangkaian, termasuk dalam hal ini KTT itu sendiri, pertemuan tingkat menteri, pertemuan tingkat deputi atau Sherpa, working group dan engagement group. Prosedur keamanan akan merujuk SOP dan penegasan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Karena menyangkut keamanan para kepala negara, menyangkut martabat negara, akan kita lakukan dengan serius dan penuh kewaspadaan. Di lapangan, pengamanan akan kita lakukan dengan tegas, namun tetap ramah. Terakhir, Kepres nomor 12 tahun 2021 memberi tugas dan tanggung jawab bagi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menjadi Ketua Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Sekretariat ini antara lain menjadi penghubung dan membantu Panitia Nasional berkomunikasi dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun pihak lain, mengkoordinasikan pelaksanaan KTT G20 dan program side events dengan kementerian dan lembaga terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.